Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang cost management system, terutama tentang maturity berdasarkan sumber yaitu Chokin. Kita lihat posisi cost system. Pada dasarnya, biaya adalah satu pilar utama di dalam suatu bisnis, di mana laba adalah selisih pendapatan dengan biaya. Nah, ketersediaan, akurasi, dan prediktibilitas dari suatu biaya akan menjadi dasar kemajuan dari sistem biaya tersebut. Setiap perusahaan berada pada level tertentu di dalam maturity-nya. Kalau dilihat dari sisi pengguna, kita lihat di sini ada fungsi kontrol, assessment, dan planning. Kita akan menyoroti pada sisi assessment-nya. Jadi ada beberapa aspek, yaitu finansial, operasional, dan segmented. Untuk yang finansial, misalnya manfaatnya adalah untuk inventory valuation, perhitungan persediaan, ROI, ROA, dan sejenisnya. Yang kedua, untuk operasional misalnya untuk perhitungan cost of quality, kemudian benchmarking, dan yang terakhir adalah untuk segmented. Nah, misalnya di sini adalah untuk customer profitability, break-even analysis, atau total cost of ownership. Kita akan lihat tahap dari evolusi suatu sistem manajemen biaya. Terdapat 5 tahap di sini dengan atribut yaitu adalah kualitas data, pelaporan eksternal, kemudian produk atau customer cost, dan operasional atau strategic control. Pada tahap yang pertama adalah broken, di mana pada tahap 1 ini kualitas informasi yang dibutuhkan tidak mampu diberikan oleh sistem. Data yang ada masih banyak error, sementara semua sistem pelaporan belum memadai terkait pelaporan keuangan. Jadi yang basic terkait laporan keuangan pun masih belum memadai. Yang kedua adalah financial reporting driven. Jadi laporan keuangan standar menjadi kebutuhan yang sudah terpenuhi, seperti pelaporan eksternal untuk pemilik, pajak, dan stakeholder yang terkait laporan keuangan. Sementara sistem perhitungan biaya masih belum akurat. Jadi secara internal untuk biaya belum akurat, pengendalian biaya masih belum diakomodasi dengan baik. Pada tahap 3, customize standalone. Jadi di sini kita lihat bahwa sudah terdapat database untuk berbagi. Tetapi sistem belum sepenuhnya terintegrasi. Sistem activity based costing, jadi costingnya juga masih belum terintegrasi, dan pelaporan di sini masih harus dikembangkan lagi. Ini adalah pada tahap yang ketiga. Di tahap yang keempat, kita lihat adalah integrated, sudah terintegrasi. Jadi database sepenuhnya terintegrasi, sistem activity based costing juga sudah terintegrasi, laporan keuangan yang biasa sudah sangat mapan, dan ditambah pengukuran kinerja dilakukan secara operasional dan strategik. Pada tahap 5 ini ada 2 poin penting. Yang pertama adalah sistem biaya mampu memberikan prediksi. Jadi di samping yang sudah ada di tahap keempat, sistem biaya sudah mampu memberikan prediksi atas misalnya suatu proyek perlu penyelesaian, estimasinya berapa baik, itu sudah bisa dimunculkan. Yang kedua, penggunaan dashboard yang terintegrasi dengan database sehingga sangat membantu di dalam visualisasi dan pengambilan keputusan. Demikian 5 tahap di dalam evolusi sistem manajemen biaya. Sebagai catatan akhir, ada beberapa poin di sini. Nah, perubahan situasi bisnis yang cepat dan sulit terprediksi
akan sangat terbantu dengan sistem manajemen biaya yang responsif dan sangat akomodatif terhadap perubahan. Ciri khas dari cost management system yang ideal ada beberapa poin. Jadi pertama, pelaporan keuangan sangat mapan. Jadi kebutuhan basicnya sudah harus terpenuhi, database sepenuhnya terintegrasi, sistem perhitungan biaya terintegrasi dan prediktif. Sementara pengukuran kinerja dilakukan untuk operasional dan strategik, dan yang terakhir adanya dashboard yang terintegrasi dengan database. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.